sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa asbihi ajma'in. Qala rabbi syarli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Nanang Kasim, yang senantiasa kita harapkan ilmunya dan yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak Faturrahman SPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Mentaya Hilir Selatan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati SMA Negeri 1 Mentaya Hilir Selatan, segenap panitia buka bersama, serta teman-teman seperjuangan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara buka puasa bersama yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 1 Mentaya Hilir Selatan. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya minat dunia hatta akhirat. Hadirin segenap peserta buka bersama, rahimakumullah, izinkan saya berbicara di hadapan kalian semua selaku pembawa acara, akan menyampaikan susunan acara yang akan berlangsung pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Raihan Naufal dan sari tilawah oleh Nuril Azhara. Lalu dilanjutkan dengan sambutan-sambutan oleh Bapak Faturrahman SPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Mentaya Hilir Selatan. Yang keempat, tausiah oleh Ustadz Nanang Kasim. Yang kelima, zikir dan doa menjelang buka puasa. Yang keenam, buka puasa bersama dan diakhiri dengan penutup. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita awali acara pertama, yaitu pembukaan dengan membaca basmalah bersama-sama. Melanjutkan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Raihan Naufal dan sari tilawah oleh Nuril Azhara. Kepada Raihan Naufal dan Nuril Azhara, disilahkan.
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فما شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم وما كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا إلي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar
Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah iman di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan acara yang ketiga, yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Faturrahman SPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Mentaya Hilir Selatan. Kepada Bapak Faturrahman SPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara yang sudah bagus, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ustaz Anang Qasim, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, Pak Wagimin, Pak Ripal, Pak Roni, Pak Eko, Pak Rais, Pak Marsudi, Ibu Yulianti, Ibu Dewi, Ibu Hamatus, Ibu Siti Rahmah. Itu ya Bu yang hadir ya Bu ya. Serta anak-anak sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Silakan Pak ini, Pak Sumudi. Coba. Sini kosong sebelah kiri. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ustaz Anang Qasim yang kami hormati dan kami muliakan. Terima kasih rekan beliau serta anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, yang Bapak sayangi. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini, sore hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa hadir di ruangan yang kita banggakan ini. Kita dari pagi tadi kemudian sore ini kembali hadir. Itu suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat terkawan beliau yang masih setia sampai itu. Pertama-tama sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Anang Qasim yang berkenan hadir mengundang kami, suatu kehormatan dan penghargaan yang setingginya atas kehadiran dan kedatangan dalam rangka kegiatan buka bersama yang akan memberikan tausiah di sore hari ini. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, Bapak sangat bangga sekali pagi hadir, siang hadir. Cukup berat rasanya untuk datang siang ini ya. Kenyataannya yang hadir ini sepertiga aja ya. Mungkin sepertiga ya ini ya untuk putranya. Berarti cukup berat rasanya untuk datang ke sini dan
sabar, artinya mampu melawan rasa malas, rasa koler untuk bisa berkumpul. Jadi itu suatu kekuatan yang memang ada dalam diri kita masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan kalau keinginannya itu tidak ada. Semua orang punya rencana ya, semua orang punya kegiatan, semua orang punya keinginan ingin nyaman lah. Mungkin yang datang ini merasa berat mungkin. Nah jadi tolong disampaikan, inilah yang membuat bagaimana kegiatan-kegiatan keagamaan kita itu akhirnya semakin hari semakin menurun. Karena ketidakmampuan kita dalam melawan, artinya melawan godaan lah. Walaupun tidak semuanya ya, mungkin ada kepentingan hal yang lain. Tapi kalau ini persentasenya yang hadir cuma 1/3 atau 1/4 ini. Nah, 1/2. Berarti itu bukan karena sesuatu yang ada kepentingan lain ya. Tapi mudah-mudahan lah, seiring waktu nanti akan semakin hadir. Padahal kita tahu tadi jar Bapak, memang kita ini sama-sama sulit ini. Kalau ingin nyaman, Bapak pun sudah sampaikan pagi tadi, nyaman di rumah Pak. Guring, makan, buka bersama dengan anak, ibu. Nah, tapi karena memang ini tugas dan tanggung jawab, nah, maka harus kita laksanakan sama-sama. Kalau kita tidak melaksanakannya, siapa lagi yang melaksanakan acara ini? Tidak mungkin orang yang mungkin beda agama, kita orang Islam inilah, kita Muslim inilah yang bagaimana mensukseskan kegiatan ini. Jadi Bapak terima kasih kepada kalian yang hadir, suatu kehormatan dan kebanggaan kalian, suatu anak-anak yang luar biasa mampu melawan godaan-godaan yang memang itu pasti terjadi ya. Kemudian untuk Bapak Nano Qasim, mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyambutan penerimaan kami, dan juga untuk anak-anak kami, tolong didengarkan apa yang nanti beliau sampaikan, tetap jaga sikap ya. Kalau nanti yang di depan berbicara, tolong ini Bapak mengingatkan terus ini, kalian didengarkan. Kalau memang ada hal yang penting yang ingin dimusyawarahkan, ya bisa agak bergeser, bisa keluar sana setempat. Nah, misalnya. Tapi kalau sudah di dalam, ya kita dengarkan lah. Kita tahan. Kalau mau bisik-bisik, jangan sampai keluar suaranya. Artinya dalam hati aja bisiknya, atau pakai kode senggol-senggol aja. Tuh lihat Bapak saring di muka misalnya. Misalnya sebenarnya Bapak tidak saring, cuma hanya selalu mengingatkan bagaimana sikap yang baik. Karena ini selalu terjadi. Apalagi yang menyampaikan ini suaranya tidak keras, tidak menarik ya. Sehingga itu akan lengah kalian. Mungkin itu aja Pak yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz Nano Qasim yang berkenan hadir. Mari kita dengarkan sama-sama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Nano Qasim. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita dengarkan, bisa kita amalkan, dan bisa kita laksanakan sama-sama. Demikian, terima kasih kepada yang hadir, panitia,
kemudian kegiatan Mabinta. Mudah-mudahan kita tetap semangat dan kita tetap melaksanakan selalu diberi kesehatan dalam melaksanakan ibadah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Mentaya Hilir Selatan. Kepada Bapak Fatur Rahman disampaikan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya akan kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Nanang Kasim yang merupakan rangkaian acara yang keempat. Kepada Ustadz Nanang Kasim disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشرب wa innamas siyamu minal lagwi warrafasi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haditsin akhar man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala SMAN 1 Mentaya Hilir Selatan beserta seluruh Dewan Guru. Yang saya hormati panitia buka bersama kelas 10 Pak Lurah. Kelas 10 yang saat ini berhadir, siswa dan siswi sekalian yang hadir pada saat ini, mudah-mudahan kedatangan kita ke tempat ini dalam rangka niatan tulus lillahi ta'ala untuk mentakzimkan syiar Allah, termasuk di antara tanda-tanda yang dijanjikan oleh Allah sebagai orang yang mempunyai ketakwaan di hatinya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesuai dengan ayat yang dibaca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujungnya sama, tattaqun, yaitu bertakwa. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama yang wajib untuk kita sama-sama lakukan adalah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, kesehatan, keafiatan yang telah diberikan Allah ini. Mari kita bersama-sama mensyukurinya dengan paling tidak mengucapkan bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan syukur ini Allah akan menambahkan nikmatnya yang lebih banyak.
sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah akan menambah nikmat orang yang senantiasa bersyukur. Sebaliknya, bagi orang yang kadang mau bersyukur, apa kata lain orang yang tidak mau bersyukur? Orang yang pelit. Tahu pelit? Halo, tahu pelit? Bahasa kita apa pelit? Pengasit. Engken bahasa kita apa? Cerai. Wah, cerai bahasa Maduranya. Nah, pelit. Apa susahnya kita mengucapkan alhamdulillah? Karena alhamdulillah itu adalah bentuk syukur kita. Bangun tidur, alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Limbah makan, alhamdulillah. Nah, ada apa? Ada apa lo patut makan? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal. Tapi kenal sejam lagi insyaallah. Balum limbah makan kena aja kita syukur begitu. Mun hari ini balum tuh kosong masih. Jadi yang pertama kita bersyukur dulu. Pertama, Allah memberikan kesehatan kepada kita. Pagi tadi kalian turun, sekarang turun. Itu tandanya kalian diberkahi dengan kesehatan. Banyak saudara kita yang sakit mungkin hari ini. Dan ujian dari Allah dari puasa pertama ini luar biasa. Panas luar biasa. Karena biasanya haus kayak ini, hari semalam ada haus kayak ini, panas. Gara-gara puasa. Hari ini luar biasa ya Allah. Mudah-mudahan ujian Allah ini dapat kita lalui dengan sempurna dan kita mendapatkan predikat takwa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabat beliau, sahabat beliau, umat beliau, termasuk kita yang hadir ini adalah umat beliau yang senantiasa bersalawat kepada beliau. Dan mudah-mudahan lantaran kita menyayangi Rasulullah dengan selalu senantiasa bersalawat, Rasulullah akan memandang kita nanti di yaumul akhir, di padang mahsyar, di pengadilan Allah, di yaumul hisab, di yaumul jaza. Dan mudah-mudahan kita diselamatkan dengan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, puasa Ramadan seperti yang digambarkan dalam Al-Quran tadi adalah kewajiban yang mestinya dan wajib untuk kita laksanakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Siapa yang dipanggil Allah dengan puasa ini? Orang-orang yang beriman saja. Sekarang kita yang hadir saat ini dalam keadaan berpuasa, rela untuk bersusah-susah, rela untuk berpayah-payah lantaran mengerjakan kewajiban kita berpuasa sebagai seorang muslim dan muslimah. Maka kategori pertama kita sudah termasuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sama seperti kami mewajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Dengan puasa mudah-mudahan kita mendapatkan ketakwaan, predikat takwa di sisi Allah. Cuman siapakah orang yang mendapatkan predikat takwa? Ciri-cirinya kayak apa? Ciri-cirinya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa itu karena iman dan mengharap ridha Allah, bukan yang lain. Adakah niat yang lain selain yang dua? Anak ditukarkan baju yang bagus, adalah kira-kira itu sebab yang lain. Kalau kalian semuanya kemudian menginginkan karena puasa ini mendapatkan oleh-oleh di akhir nanti, maka kemudian niatnya yang salah.
Maka yang pertama, mumpung nih hari pertama, kita benarkan niatnya dulu. Niatnya karena Allah, mengharapkan ridha Allah. Insya Allah bagi orang yang memang niatnya karena Allah dan mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah yang telah lalu. Berarti sekarang bila kita puasa bujur-bujur, sekarang kita tidak akan mempunyai dosa. Sama seperti bayi yang baru dilahirkan, walaupun bentuknya bujang sudah ganal, tapi kemudian dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan, tidak ada dosa sama sekali. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Siswa dan siswi kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau melihat fenomena sekarang, seiring dengan berkembang zaman, seiring dengan majunya teknologi, banyak orang yang kemudian melihat tayangan, tontonan yang semuaan tayangan dan tontonan tadi kemudian banyak menggoda kita. Apa misalnya tayangan dan tontonannya? TikTok. Kalau TikTok, halo, tahu TikTok? Apakah ada di antara kalian pengguna TikTok? Ada. Sudah mahir pengguna TikTok. TikTok tuh kadang-kadang macam-macam isinya. Kadang-kadang kisahnya padang puasa nih. Seorang anak berjalan ke pinggir jalan, ada melihat warung, tergoda hatinya, coba-coba itu sebenarnya adalah cara dan trik orang yang benci dengan Islam, kemudian mempengaruhi pengikutnya agar supaya tidak menjalankan kewajibannya. Coba kemudian makan mie goreng. Ada sebuah kisah sebelum kita lanjutkan. Perhatikan Mas Sudi baik-baik. Seorang anak yang ikut sahur dengan orang tua di rumah. Sahurnya ayam sop, anggap gangan sop. Kuahnya sop, iwaknya ayam. Pernah merasakan? Apakah terbayang-bayang masih rasanya? Ada. Kalau terbayang-bayang, aku masih menikmati benar, artinya bersahur nanti menggunakan sop dengan iwaknya ayam. Bersahurlah sekeluargaan. Bersahur, tutup bersahur, sholat subuh selesai, kemudian ada yang ikut majlis taklim seperti biasa. Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Kemudian tiba-tiba ada salah seorang anaknya yang kemudian tiba-tiba mual-mual, muntah. Apa yang dimuntahkan? Muntahnya keluar mie. Ada kira-kira orang bersahur sop ayam kemudian keluarnya mie? Apa kira-kira yang terjadi? Ternyata anak ini seperti nonton di TikTok tadi, jalan-jalan ketemu ada warung yang cuma ada batis saja kelihatan, tutup di atas kesemuaan, badan tidak kelihatan, makan mie goreng, badannya kayaknya uyuh kayak puasa juga. Sampai rumah mungkin kekanyangan, kemudian keluar mie. Ditakoni abah mamanya, kenapa keluar mie? Maka bersahurnya iwak sop ayam. Itulah kebesaran Allah Ma'ayar. Kebesaran Allah ajarnya, pintar menjawab. Nyata atau bukan? Lah, siswa dan siswi kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaan puasa dengan ibadah yang lain? Dengarkan sini. Kalau sholat itu fisiknya kelihatan orangnya puasa. Bunyinya pun kedengaran. Walaupun kalian berbohong dengan orang tua, orang kamu seakan-akan sholat dalam kamar, orang tua di luar kamar, bunyinya Allahu Akbar, takbiratul ihram, baca Fatihah, kedengaran. Apa jangan abah mamanya di luar kamar? Oh, anakku sembahyang zuhur. Ketahuan kalau sholat, ya kalau walaupun mungkin ikan masih berbaring di atas penguringan. Dalam istilah bahasa kasar
orang takbiratul ihram, bunyi orang baca Fatihah seakan-akan di dalam sholat. Bangga orang tua di rumah ketika mendengar anakku sembahyang. Ada kebanggaan tersendiri. Cuman sholat ini ibadahnya nampak, ibadahnya kedengaran. Coba kalau zakat itu kan kelihatan duitnya. Bila zakat duit, ulun zakatkan harta mal ulun sekian puluh juta, kelihatan. Kayak kau gini, kan zakat enggak? Harus sampai dulu. Zakat kelihatan naik, haji apalagi nyata. Kadang-kadang hari ini orang mau streaming wukuf di Arafah, atau kemudian tawaf di Ka'bah, kemudian sa'i kelihatan. Coba kalau puasa ini kan bisa orang menangguhnya. Pas sahur 4 malam, jadi jaminankah ini bisukan minum? Karena ketahuan bibir kering bisa diolah. Ada hari ini orang menjual alatnya. Bibir kering, pina uyuh, pina pucat, bisa diolah-olah. Jalannya pina gelai, rasanya pina kayak uyuh benar, bisa diolah. Tapi keseriusan kita puasa hanya kita dan Allah. Hanya kita dan Allah dan tahu. Manusia bisa kita teramputi berataan, tapi kita dan sang pemilik alam semesta tahu bahwa kita puasa atau kada puasa. Jadi inilah kelebihan puasa. Maka orang yang berpuasa sebenar-benar puasa, kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa orang yang berpuasa karena iman dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hebat kalau. Maka puji-pujilah puasa mumpung di hari pertama. Selesaikan sampai 30 hari ke depan, insya Allah kita akan mendapatkan predikat tattaqun, yang seperti digambarkan mereka seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa sama sekali. Bisa dipahami siswa sekalian? Halo? Halo, saking uyunya mantap. Kemudian perhatikan, kalau tadi imbuhan banyaknya bonus yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa. Berpuasa itu digambarkan sahrul rizki, bulannya rizki. Rizki itu bukan hanya fisik, bentuk duit dan lain sebagainya. Rizki itu apapun yang kita rasakan nyaman, nikmat yang kita terima, itulah rizki. Di luar Ramadan jarang kita makan kurma. Di luar Ramadan jarang kita berbuka dengan makanan yang nyaman-nyaman. Di Ramadan kita berbuka dengan yang nyaman-nyaman. Itu rizki katanya. Maka benar, bulan Ramadan bulan rizki. Coba hari ini nang pasango atau burdutannya atau macam-macam. Nyaman-nyaman tuh makanannya. Rugi bila pasango mulai rumah kada nyaman makanannya. Karena bulannya bulan rizki. Yang kedua, bulan apa lagi? Bulan rahmat, bulan kasih sayang Allah. Allah ingin menguji manusia. Dengan seriusnya mereka berpuasa, diberikan rahmat dan kasih sayang oleh Allah. Kasih sayang Allah itu tidak ditampakkan langsung enak sekadar. Nanti kita akan ambil kasih dan sayang Allah itu pada saat di yaumul jaza. Hari ketika dihitung semua amal kita, dibalas semua kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah semua perbuatan kita yang berpuasa ini karena iman dan mengharap ridha Allah, Allah akan mengganjarnya dengan ganjaran yang luar biasa yang disebut orang dengan surga. Kenapa? Dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad mengatakan, ada sebuah tempat di dalam surga itu yang pintunya bernama Rayyan. Tahu Rayyan? Halo? Rayyan namanya. Nama pintu itu Rayyan. Tidak akan pernah bisa orang-orang selain yang berpuasa yang masuk ke tempat itu.
Itu janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang yang berpuasa di bulan Ramadan, puasanya karena iman dan mengharap ridha Allah. Ketika nanti di padang mahsyar dihitung amalnya, dibalas amalnya oleh Allah, maka ada pintu yang bernama Rayyan memanggil orang-orang yang berpuasa. Aina as-shaimun? Halo, aina as-shaimun? Apa jawabannya? Nahnu huna. Maka belajar bahasa Arab. Di mana orang-orang yang berpuasa? Kata pintu yang bernama Rayyan ini. Maka orang-orang yang berpuasa kemudian masuk ke pintu itu dan tidak tertutup pintu yang bernama Rayyan ini sebelum habis orang yang berpuasa masuk ke pintu tersebut. Janji Nabi Muhammad. Janji Nabi Muhammad ini dibenarkan oleh Allah. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua yang dikatakan Nabi Muhammad itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad mengatakan bahwa salah satu pintu surga yang bernama Rayyan itu memanggil orang-orang yang berpuasa, maka hakikatnya itu adalah wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin ini? Ya? Yakin. Kalau itu bagian yang nyaman, dan bagian susahnya sampai jam berapa deh? Jam 5:30 lah. Ya belum nih. Kalau tadi bagian yang nyaman-nyaman, kalau yang bagian ini bagian yang ngeri-ngeri. Kenapa? Allah mengancam mereka yang meninggalkan puasa dengan tidak ada udzur, tidak ada keringanan, tidak ada sebab, membuka tanpa ada alasan yang jelas. Yang boleh membuka itu kan orang musafir, orang yang dalam bepergian jauh. Dibacakan dalam Al-Quran tadi, mereka yang dalam keadaan musafir, mereka boleh namanya rukhsah untuk tidak berpuasa, tapi diganti di hari yang lain. Jangan langsung keringanannya kan diganti dengan yang lain, diganti. Puasa Ramadan itu adaan wa qadaan wajib. Puasa Ramadan itu yang sekarang dilaksanakan ataupun nanti pengganti dengan udzur yang sekarang, hukumnya sama-sama wajib. Ditinggal berdosa, dikerjakan berpahala. Apalagi nang boleh babinian, lalakian jangan bahiri, lalakian kenedak pun rusak kecuali yang sakit. Tapi diganti juga. Babinian ini ada masanya dalam 1 bulan itu mereka datang haid. Itu namanya rusak lah, keringanan, bonus dari Allah. Tapi jangan hanya bonusnya diingat, gantinya pun harus diingat. Jangan kemudian utang ada babak, sama orang utang karena kayak orang kantin lah. Cil, belum sama 5.000 aja, sepiring nasi sudah 5.000, banyak makan menyengkel lalu kalau banyu minum, utang cilah. Nah, utang banyu itu wajib dibayar. Sama dengan utang puasa. Bila babinian utang puasa wajib dibayar. Tidak ada yang kemudian utang kada dibayar. Wajib sampai utang kita utang sekian pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebab seseorang tidak akan diproses kematiannya, baik amal dan lain sebagainya, salah satu diantaranya adalah utang. Baik, jadi utang puasa harus dibayar. Mereka yang rukhsah musafir, kemudian mereka yang datang haid perempuan, kemudian mereka yang sakit, sakit umur sakit pada saat puasa, wajib dibayar, diqadha namanya. Ada yang sakit kada wajib qadha tapi fidyah, orang yang tua benar sudah. Karena mungkin lagi saya mau membayar kecuali dengan fidyah. Jangan bahini lawan orang sidin. Berbayar fidyah aja, kenyamanan ngarannya. Bayar makan orang miskin ya. Tapi kemudian tidak membayar, bagi mereka yang sehat fisiknya wajib di hari yang lain bayar. Siapa lagi yang lain? Yang rukhsah. Kayaknya lagi yang lain sudah. Kita yang sehat nih, gagah awak, main bola
sing acuan, ya. Bila bermotor, ngomong makan kesasahan. Saking kuat, saking sehatnya manusia. Saatnya puasa, karena puasa. Apa ancaman Allah? Dengarkan, ancaman Allah bagi orang-orang yang tidak berpuasa. Dalam hadis yang panjang, yang maknanya kurang lebih begini. Nabi itu antara tidur dan terjaga didatangi oleh 2 orang. Kemudian membawa Nabi naik ke sebuah bukit. Ujar Nabi, kalau kawan naik bukit nih, kami bantu, ujar berdua nih. Halo? Kami bantu, ujar 2 orang nih kepada Nabi. Diangkat Nabi Muhammad ke atas bukit. Setelah sampai ke atas bukit itu mendengar raungan manusia, kesakitan. Bertanya, bertakon Nabi Muhammad lawan 2 orang ini. Suara siapa itu? Apa ujar 2 orang ini? Itu suara ahli neraka. Kenapa mereka menggeraung dalam bahasa kita? Karena mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibawalah Nabi Muhammad ke tempat orang-orang yang disiksa tadi. Di sana diperlihatkan bagaimana orang-orang itu urat-urat batis. Tahu urat batis? Nih, urat-urat batis, otot-ototnya dicabut. Kemudian dari urat batis, otot batis dicabut, digantungkan ke atas, kepala ke bawah. Kemudian mulutnya dirobek. Keluar darah dari mulutnya. Bertakon Nabi Muhammad, siapa mereka ini? Yang dalam keadaan mengerikan ketika saat itu disiksa oleh malaikat. Apa jawab 2 orang ini? Mereka itu dari umatmu yang sengaja meninggalkan puasa. Ayo, ada yang mau kayak ini? Karena serempak, ada yang mau kayak ini? Na'udzubillah. Kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, umur yang panjang, apalagi orang kabawak anum, sehat, sigar bahasa kita. Jangan sia-siakan waktu yang luar biasa ini. Nah, maka mumpung Ramadan, mumpung Ramadan, coba majelis subuhnya datangi. Nah, Bapak lihat orang ke masjid sembahyang subuh, kemudian ikut majelis subuh, terus sudah tua-tua, mengguyang-guyang sudah awaknya. Kau berguyang-guyang, menggatar sudah. Dan sudah sedikit lagi mungkin dijemput oleh Allah umur. Nang takbir pun Allah baru jadi. Apalagi puasa, nang ada puasa gini sudah sore sini. Apalagi puasa, bisa menggatar parah lagi kalau. Orang-orang seperti ini dan kemudian mengisi masjid, mana pemudanya? Mana orang-orang kita? Mana mereka yang dikategorikan Allah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayo makmurkan subuh walaupun di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan nanti keluar Ramadan sifat senang berpuasa, kemudian keinginan untuk berjamaah subuh, keinginan untuk menuntut ilmu, majelis ilmu itu tidak akan pernah hilang dari kita. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa, pahala di bulan Ramadan dikalikan oleh Allah berlipat ganda daripada hari-hari yang lain. Maka mumpung kita ini diberikan Allah kesehatan, maka jangan lupa sampai begadang malam. Yang kalau rajin main HP sampai jam 1 sampai jam 2 main HP, yang keempat tadarus. Karena salah satu di antara orang yang mendapatkan kemenangan dalam hadis Nabi itu, dan orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Ar-Rayyan itu, pertama mereka yang menyediakan waktu mereka siang hari nih, yang harusnya bisa makan, yang seharusnya bisa minum, mereka gunakan untuk tidak makan dan tidak minum. Tidak mereka gunakan untuk menggunjing, tidak mereka gunakan untuk saling mencaci maki, tidak digunakan mereka untuk hal-hal yang berbuat dosa. Mereka dijanjikan oleh Allah dengan Ar-Rayyan. Yang kedua, waktu malam mereka gunakan untuk tadarus Al-Quran. Banyak di antara mereka yang tadarus, hingga kemudian mendapatkan Ar-Rayyan ini. Jadi orang yang main HP sampai tengah malam tidak ada jaminannya. Maka mulai hari ini yang kebiasaan rajin main HP sampai tengah malam diganti. Mulai Ramadan
Nah, kita berharap setelah Ramadan selesai, kegiatan mengaji, kegiatan puasa, walaupun puasa Ramadan telah usai, puasa Senin Kamis, puasa Daud tetap dilaksanakan, dilanjutkan di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Ramadan puasa bulan. Mudah-mudahan dipertemukan Allah dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Jadi kami ingatkan sekali lagi sebagai penutup. Sebagai penutup, simak baik-baik. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Apa definisi wajib? Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Boleh bagi mereka meninggalkan dengan uzur syar'i, musafir, mereka yang haid atau mereka yang sakit tidak bisa puasa hari itu, tapi wajib diganti di hari yang lain. Kemudian ganjaran mereka yang berpuasa, mereka disediakan oleh Allah di dalam surga salah satu pintunya khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Janji Allah tidak akan pernah meleset. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Yang mengingkari janji siapa biasanya? Halo? Manusia? Manusia yang suka ingkar janji. Berjanji karena esok sekolah jam 7, datangnya setengah 8. Itu manusia, wajar manusia tuh, karena memang manusia ini tempatnya salah dan lupa, tapi jangan diulang Nah, ini masalahnya adalah, jadi siswa dan siswi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit yang Bapak sampaikan ini bermanfaat buat kita, walaupun masih ada hal-hal yang ingin Bapak sampaikan. Cuman waktu kita terbatas. Sekarang sudah jam 5.31. Bapak melihat jam 35 di sini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini menjadi atensi buat kita perhatian. Otak kita ternutrisi, kemudian jadi ilmunya yang bermanfaat. Salah satu janji Nabi, ilmu yang bermanfaat ini pahalanya tidak akan pernah putus. Idza mata bunu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat tidak akan pernah habis sampai manusianya itu kemudian meninggal. Selama ilmunya itu kemudian dimanfaatkan, tidak akan pernah putus amalnya. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Langkah kaki kita dari rumah, langkah kita mulai rumah tadi, ketika keluar dari rumah, niatnya lillahi ta'ala, niatnya karena iman dan ihtisab, mengharapkan ridha Allah untuk mendapatkan ilmu di dalam puasa ini. Mudah-mudahan kita berada di jalan Allah. Man kharaja fi baitihi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka saat itu dia berada di jalan Allah sampai boleh pulang ke rumah, mendapatkan predikat fi sabilillah, di jalan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal orang yang berada di jalan Allah ini tiada tempat yang bisa dimasukinya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Siswa dan siswi sekalian yang dirahmati oleh Allah, Bapak dan Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita dirahmati semua oleh Allah. Keberadaan kita di sini kemudian merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberadaan kita ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada kesalahan yang disampaikan. Mudah-mudahan itu yang disampaikan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, summa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Nanang Qasim. Semoga dengan tausiah tadi dapat menambah wawasan keislaman sekaligus menambah semangat kita untuk terus beramal. Kepada Ustadz Nanang Qasim disampaikan terima kasih. Meningkat acara selanjutnya, yaitu zikir dan doa menjelang buka puasa.
puasa yang akan diimami oleh Ustadz Nanang Kasim. Kepada Ustadz Nanang Kasim disilakan. Sekarang dengarkan, kita sediakan waktu kita sekitar 5 menit. Hati kita tundukkan, pepandernya sudahi dulu. Kita sama-sama berzikir, empatilah apa yang Bapak baca. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah ya 'azim ya 'azim ya 'azim. Anta ilahi la ilaha ghairuk, ighfir li dhanbal 'azim fa innahu la yaghfiru dhanbal 'azim illa al-'azim. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah ya 'azim ya 'azim ya 'azim. Anta ilahi la ilaha ghairuk, ighfir li dhanbal 'azim fa innahu la yaghfiru dhanbal 'azim illa al-'azim. Jam berapa buka maksudnya? 41. Berapa menit lagi nih? Bertahu dong. 2 menit. 2 menit lagi. Ayo persiapkan perakasnya. Atas persiapkan. Ya, sambil sekali lagi kita berzikir. Asyhadu an la ilaha
بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. Kalau menurut waktunya sampai sudah dan kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa kuntu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin.